Mesinnya sama 1500 cc, kodenya pun sama K15B, tapi pajaknya beda 3,2 dan 4,3. Meskipun dua mobil ini beda tipe, nggak apa-apa lah ya. Kira-kira kalau gue komparasi lebih worth it yang mana? Di samping gue ini sudah ada Baleno sama XL7. Waduh, Mas Teguh mau diapain nih? Mau di-compare dong tentunya. Mohon maaf kalau misalnya bagi yang nggak berkenan, kenapa? Ini kan beda tipe dan segala macam. Memang betul. Sebenarnya gue pengen compare tuh Baleno yang ini, harga 283.900 sama yang R3 yang GX, harga 287. Bedanya kan tipis tuh. Nah, itu enak di-compare. Tapi gue pribadi kayak kurang serk gitu loh, tanggung. Karena ini fiturnya cukup lengkap, yang paling lengkap. Harusnya di-compare sama yang paling lengkap dong. Ya udah sekalian XL7 ini yang Alpha Hybrid yang two-tone harga 310.200. Jadi beda harga sekitar 26.300. Dan keduanya sama-sama penjualnya paling laris. Ya, 570 di bulan Juli dan ini nomor 2 di bulan Juli ya. Mengalahkan ya Terios dan lain-lain gitu loh. Gue bakal bikin komparasinya, semudah-mudahan nanti selengkap mungkin ya. Gue bakal bikin komparasinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya, dan kalian penasaran nggak sih promo-promonya apa aja? Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Apri dari Suzuki Pusat Pulau Gadung yang beralamat kantornya di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19. Patokannya seberang terminal Pulau Gadung ada Plang Suzuki Pusat. Selain showroom, kita juga menyediakan servis dan spare part, dan juga kita ada fasilitas body repair dan juga body and paint. Jadi teman-teman yang mau klaim asuransi atau cari spare part bisa Apri bantu sampai beres, di save aja nomor Apri ya. Atau Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan baru khususnya mobil Suzuki, kebetulan Apri di kantor pusat yang pasti promonya paling bagus dan fasilitasnya after sales paling lengkap. Bagi Bapak Ibu yang ingin upgrade dari kendaraan motor menjadi mobil atau kendaraan mobil pertama, ada Suzuki Espresso DP mulai 10 juta, angsuran 100 ribuan per hari. Nah, mobil yang sedang kita komparasi ini adalah Suzuki New Baleno Hatchback. Mobil terlaris dan paling keren di kelasnya ya. Jadi ini value for money banget, harga mulai dari 280 jutaan, dipotong cashback under 250 jutaan bisa dapat mobil yang penuh fitur dan semuanya ada lengkap di sini. Untuk paket kreditnya juga terjangkau, DP mulai dari 15 jutaan atau angsuran 4 jutaan. Mobil yang sedang kita komparasi ini salah satunya adalah Suzuki SL7. Mobil SUV terlaris di Suzuki. Gimana nggak laris Bapak Ibu? Harganya terjangkau tapi fiturnya tumpah ruah ya. Jadi harga mulai dari 250 jutaan sampai 300 juta lebih sedikit. Belum dipotong cashback. Kalau dipotong cashback tetap di bawah 300 juta. Dan untuk paket kreditnya DP-nya juga ringan banget mulai dari 15 jutaan atau angsuran 4 jutaan. Kalau Suzuki Baleno kekecilan, ada solusi ya, ini Suzuki Grand Vitara, DP mulai dari 25 jutaan, angsurannya 4 jutaan per bulan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang cari promo Suzuki, Apri kan di kantor pusat nih, bisa dapat kasih yang paling bagus. Kita ada paket bunga 0% yang pertama, terus juga ada paket DP ringan atau angsuran ringan, ada paket BUMN, Nakas, dan ASN. Kita juga bisa tukar tambah, ya, all brand ya, nggak hanya Suzuki, non Suzuki bisa, dan kita tenor sampai 8 tahun. Dan bagi yang ingin syariah kita juga ya, selain konvensional. Jadi langsung aja bisa langsung datang ke kantor untuk langsung test drive karena kita test drive-nya juga lengkap. Nah, untuk test drive-nya kita ada Suzuki Espresso, R3, SL7, Grand Vitara, Baleno, Carry Pickup, Jimny juga ada. Dan tidak hanya test drive, Bapak Ibu bisa melihat contoh warnanya langsung dari setiap unitnya. Info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi Apri di 0812 99087056 atau mau mampir ke YouTube ada di Apriyadi Setiawan. Untuk Instagram di Suzuki Pusat _Pulau Gadung dan TikToknya Apriyadi Setiawan. Atau Bapak Ibu langsung datang aja ke showroom Suzuki Pusat, ketemu sama Apri langsung ya. Terima kasih. Nah, kuncinya kayak gini, serupa tapi nggak sama. Nih, tombol lock, unlock, beda di sini doang nih, tuh, ya kan? Ini ada aksen warna biru karena sudah hybrid, udah ada baterainya 10 ampere, ini nggak ada. Dan pajaknya juga kan memang beda ya, 3,2 dan ini sekitar 4,3 lah ya. Terus ngomongin pajak lagi, ini sama R3 juga pajaknya beda lagi guys, meskipun mesinnya sama nih. Jadi kayak faktor mobil ini dibikin SUV, MPV, atau dibikin kayak city car itu pajaknya tuh memang beda. Dari harga juga beda ya, 26.300 nih.
Kita lihat looks dari tampak depan, kita mulai dari yang Baleno dulu. Di sini kalian nggak bakal ngeh ada apa karena nggak ada ADAS juga gitu loh. Lampu sudah otomatis dan dia sudah full LED semua loh ya kan. LED, dan di sini juga ada aksen-aksen chrome. Di sini sudah ada round view monitor dan ada signaturenya. Kalau si XL7 ini sama, dia meskipun dia fiturnya tuh minim ADAS banget ya, tapi mobil ini terbukti laris manis. Lampu ya sudah otomatis dan sudah multi reflektor LED, cuman memang fog lamp masih halogen biasa, dan grill sini tuh warna black glossy. Di sini juga bahan ban dop, housingnya juga bahan dop, dan ini tampilan looks dari tampak depan, ini mobilnya ala-ala SUV banget. Jadi kalau misalkan buat harian masih cukup enak sih. Aku udah pernah coba tes review juga. Tapi kalau memang kalian mau lebih compact lagi ya, kalian bisa ambil si Balenonya. Nah, keduanya tuh mesinnya sama guys, cuman kalau dilihat di brosur itu beda dikit ya. Kalau ini kan mesinnya memang 1500 cc. Oke, belum hafal ya. Belum hafal nih gue guys. Nah, dia tenaganya tuh 104,6. Nah, kalau ini 104,6, torsinya 138 Nm. Nih, kalian lihat deh, looknya tuh sama persis gitu loh. Karena memang kode mesinnya sama R3 juga gitu loh. Tuh, logonya sama persis ya. Kalau ini 104,7, air intake-nya cukup seberapa nih teman-teman, lihat tuh. Segini ya, ini segini kalau si XL7, sedangkan kalau Balenonya tuh hampir sama kan, hampir sama. Jadi bayangin kalau kalian pakai ini ya, mesinnya sama tapi bodinya lebih compact, tentunya ini lebih bertenaga. Mungkin inilah salah satu alasan mobil ini laris manis gitu. Remnya sudah ABS, ABD gitu loh, dan sudah ada kayak vehicle stability control juga sudah sama-sama semua. Jadi Matic-nya, apalagi Matic-nya tuh belum CVT, cocok banget buat kalian yang aduh saya takut CVT dan segala macem, nanti takutnya nggak kuat nanjak. Kalian boleh banget ya cobain XL7 dan si Baleno karena mesinnya keduanya sama. Ya kalau kita ngomongin dimensi ya, barangkali Bapak Ibu mau ngukur garasi, ini panjangnya sekitar 3990, wheelbase-nya sekitar 2520. Nah kalau si XL7 ini panjangnya 4540, wheelbase-nya 2740, tentunya lebih panjang. Velgnya keduanya beda ya. Kalau ini tuh warnanya, mereka nyebut itu black glossy, tapi ini jujur warnanya tuh agak kayak biru-biru gitu loh, cakep sih. Dan profil ban yang dipakai tuh 195, 60 ring 16, cakram, ABS, ABD udah, belakang masih tromol, warnanya kayak gini ya. Sedangkan kalau di sini si Baleno, dia profil ban yang pakai 195, 55 ring 16, cakram. Nah, cuman belakangnya itu masih tromol biasa, tapi remnya sama ABS, ABD. Tapi kalau XL7 ini lebih SUV ya, dari side cladding, side skirt ya kan, nih sampai sini dia lebih maco dan segala macam. Ini lebih kayak segala medan. Tapi keduanya handle-nya sama-sama chrome dan sudah dilengkapi dengan fitur smart entry yang unik sih guys. Saya harus praktekin sih. Kunci saya pegang, ini buka, ini kan bisa kebuka nih. Tapi ini masih kekunci, yang ini pun sama. Nah, jadi keduanya punya fitur yang smart banget. Ini penting loh, terutama buat cewek-cewek yang kalau misalkan habis belanja dan segala macam, termasuk buka bagasi, nggak akan ada orang yang menyelinap ke 4 pintu lainnya karena dia hanya kebuka sesuai pintu yang kita buka. Tapi kalau misalkan dipencet, ini kan pencet sekali kan kunci nih. Kalau pencet 2 kali, baru dia ikut kebuka semua. Terkesan sepele tapi ini smart banget. Nah di sini ada window line chrome. Ya kan, manjang sampai sini, talang air dikasih. Ini nggak ada window line chrome, talangnya dikasih, tapi di sini ada roof rail, kacanya full sampai belakang. Nah, kalau dari segi dimensi, ini lebih imut, ini lebih panjang. Looks dari tampak belakang, ini lebar 1775, tingginya sekitar 1710. Sudah dapat spoiler, perpaduan warna hitam, silver, defogger juga sudah dikasih. Bahkan untuk XL7 sudah dikasih dashcam, ya kan? Mereka nyebutnya Smart Mirror nih, kameranya ada 2. Jadi hati-hati kalau kalian ketemu XL7 karena sudah di-include sama kayak dashcam. Jadi kalian direkam loh depan dan belakang. Dan lampunya tuh mirip sama Peugeot Show, mirip sama CR-V. Ya kalian pasti pada nggak terima kalau saya bilang gitu ya. Dan parking sensornya sudah rapi. Kalau kayak gini sewarna bodi artinya sudah dicat dari pabrik. Dan underguard di sini bahan dop silver. Dan tentunya ada fungsi smart nih, fungsi smart entry yang tadi saya bilang. Kalau dibuka samping kayak gini, keempat pintu lainnya tuh masih terkunci gitu loh. Ini cocok banget buat ibu-ibu, cewek-cewek yang habis naruh barang belanjaan itu lebih safety. Dan baris ketiga sini bisa dilipat rata, ada tempat dongkrak di sebelah situ, dan ada cup holder kiri kanan, seat belt juga ada. Nah kalau XL7 di ujung baris ketiga sini, di sebelah kiri dia ada power outlet juga. Dan kalau kalian butuh tempat penyimpan tertutup, dia ada nih guys di sini. Tuh ya, bisa buat nyimpan ikan dan segala macam. Nah,
Kalau misalkan si Baleno-nya, ya looks-nya kayak gini. Lebarnya sekitar 1745, tingginya sekitar 1485 ya, tentunya lebih pendek. Sama-sama sebenarnya keduanya tuh antara short pole, bedanya kalau Baleno di belakang, si XL7 tuh letaknya di depan. Ya, di sini ada defogger juga, spoilernya ada head-mount stop lamp, dan sini ada kayak ducktail ya nyebutnya ya. Mungkin tadi kelewatan ya. Tangki BBM letaknya ada sebelah kiri, ini sekitar 37 liter. Sedangkan kalau XL7 sekitar 45 liter, dan kalau saya baca-baca di buku petunjuk ya, buku pedoman, dia masih bisa pakai Pertalite RON 90. Lampunya cakep ya, jadi kayak kepiting tuh. Dan di sini juga ada fungsi nih, fungsi bagasi. Di sini ada separatornya. Tadi saya lupa mention tuh. Aman, nggak akan ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Kalau misalkan kita tutup, dia otomatis langsung kunci. Dan di sini parkir aksesoris ada 4 nih, tuh. Dia kalau sudah dicat kayak gini berarti sudah dicat dari pabriknya sih guys. Ini mufflernya letaknya sebelah sini, belum ada kayak ornamen chrome gitu. Biasanya orang nyebutnya muffler cutter ya, ini belum ada. Itu juga sama, letaknya sebelah kanan. Yang saya suka dari Baleno pertama adalah dia sudah bisa Android Auto Apple CarPlay tanpa kabel, tuh asik banget. Dan head unitnya tuh resolusinya juga cukup tajam ya, hampir sama dengan Grand Vitara sih. Terus ada beberapa hal lagi yang saya suka, dia tuh sudah ada head up display, bener-bener kalian tuh nggak perlu sering-sering nengok ke sini dan segala macam karena cukup ya ngelihat di jalan. Kalau misalkan lampunya terlalu jauh, kalian bisa atur nih karena manual leveling. Barangkali kalian lagi kali aja ya bawa beras gitu ya, itu kan otomatis lampunya dangak banget, kalian bisa atur. Dan juga saya mau kasih lihat nih, shortcut kameranya ini lebih bening dibandingin punya Xpander Cross, asli beneran ini lebih bening tuh ya kan, tuh lebih bening loh. Terus kayak AC semburannya cukup lengkap, tata letak untuk di sini ya, cup holdernya ada 2 di sini. Cuman sayangnya memang dia tidak dikasih blower AC seperti kayak XL7 sih gitu loh. Tapi kayak misalkan setir, rasa mengemudi segala macam udah cukup oke. Sudah ada cruise control, bahkan dia sudah tilt dan teleskopik loh guys, asik kan. Perlamban sudah otomatis dan sudah ada spion dalam autochromic mirror. Tapi saya nggak mungkin ngomong bagus-bagus doang dong ya. Ada beberapa kekurangan yang saya nggak suka di sini, kayak misalkan remnya masih manual ya kan, joknya belum kulit, meskipun di sini sudah dikasih nih soft touch yang sudah senada sama bagian sebelah sini sih. Tapi overall mobil ini ya worth it banget gak sih, value for money banget lah dengan harga 283. Apalagi harga itu belum diskon gitu loh guys ya. Jadi kalau Baleno tuh dapat spion dalam autochromic mirror, nah ini lebih plus lagi nih. Jadi ini kepake banget ya, bisa buat merekam kejadian-kejadian di jalan dan segala macam. Udah dapat nih ginian. Kalau kalian beli, setidaknya kalian harus sedia uang sekitar 3 jutaan. Beneran, gue punya soalnya sekitar 3 jutaan. Kalian nggak perlu upgrade lagi, udah ada. Tapi kalau kalian nggak suka, dimatiin aja. Ini jadi spion biasa ya kan. Terus kalau di Baleno dia sudah tilt dan teleskopik, ini tilt doang, teleskopiknya belum tuh kan. Jadi plus minus kan. Tapi cruise controlnya ada, setirnya juga sudah kulit, dan sini tuh di shape jadi rata di sini kan. Manual leveling untuk lampu juga sama, ada idling stop juga ya. Dan dilengkapi dengan baterai 10 ampere ya kan. Nah, bedanya lagi di sini cup holdernya itu ada blower AC. Kalau Baleno tuh nggak ada. Tapi kalau kayak misalkan AC, semburannya cukup lengkap, termasuk defogger depan. Nah, beda lagi di head unit. Head unit ini cuma bisa carbide link, ya kan? Nah, kalau kalian pengen tanya-tanya tutorial cara sambung carbide link gimana, nanti kalian bisa tanya sama Mas Apri, nomor handphone di deskripsi. Kalau nggak di pin komen nih. Ini udah ada. Nah, kalau Baleno kan lebih lengkap ya. Tanpa kabel lagi. Ini juga bisa tanpa kabel, tapi sifatnya itu mirroring. Gitu loh, beda sih guys. Terus maticnya keduanya tuh sama, PRND2L, dan sini kayak ada overdrive. Remnya sama-sama masih manual sayang guys, tapi keduanya sama nih. Ini juga bisa dimajuin tuh ya, Baleno-nya juga sama nih. Ini lumayan kepake sih tuh ya kan. Dan kalau kalian beli, saran saya sih gak usah lah disarungin kayak gini, ini bikin gerah ya. Safety belt sama-sama belum ada untuk adjuster gitu, belum ada. Nah, kalau door trimnya, kalau Baleno sudah dikasih soft touch, ini belum ada guys. Ini masih fabric tapi sudah dikasih kayak ornamen-ornamen kayak wooden panel seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh ya, lega apa enggak ada segala macam. Saya coba atur posisi duduk saya biar kalian ada gambaran. Lebih luasan sini, duduknya lebih nyaman. Kalau ini XL7 jelas lebih nyaman buat nyetir juga, buat penumpang juga lebih nyaman. Ya, kalau mobil kecil kayak gini sih apa yang diharapin kan. Tapi dengan wheelbase 2520 kalian bisa lihat nih, cukup lah ya, cukup. Ada blower AC 2 dan sini ada port USB. Oh, ternyata
port USB 1, Type-C 1 guys. Jadi dapat 2. Jadi kalian nggak perlu beli car charger. Cup holder juga sama, dan di sini sudah soft touch semua sih. Palingan PR-nya kalau kalian misalkan mau upgrade jok kulit dan segala macam, ya kalian yang dirubah adalah jok sini aja. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan safety belt. Terus ada headrest di penumpang tengah juga, dan sudah dilengkapi dengan Isofix buat cantolan baby car seatnya. Tuh kan, jadi kayak gini kelihatannya nggak rapi kan, karena sudah dikasih sarung jok nih. Jadi dengan wheelbase sekitar 2740, menurut gue udah cukup lapang sih. Tuh ya, tuh ini nggak asli kayak gini ya. Nah kalau Baleno sudah dapat port USB dan Type-C, ini cuman power outlet biasa. Tuh, masing-masing mobil punya kelebihan kekurangan. Ini juga yang kroman sebelah sini, ini bahannya masih fabric, ada hand grip kiri kanan, ada blower AC juga, ada armrest ya. Headrestnya cuma 2 nih. Nah kalau Baleno kan 3 ya, 1, 2, 3, ini cuma 2 gitu loh. Dan kalau teman-teman ngeh, ini kan masuknya kan agak kayak mungkin bagi sebagian orang ribet banget masuknya. Nih guys, ya kan, karena dia tuh pengen ngejaga joknya tuh mungkin tetap lebih tebel kayak gitu loh. Dan ini saya duduk di baris ketiga, tuh cukup nyaman nggak? Ada beberapa penonton saya yang cerita kalau duduk di sini lebih nyaman dibandingin Stargazer atau apa gitu. Atau mungkin kalian ada yang tahu, boleh banget komen, atau sudah pakai SL7 boleh banget komen nih. Ada tuh headrest kanan kiri, cup holder, dan di sini ada power outlet sih. Sayangnya dia belum dikasih kayak port USB kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau kalian suruh milih buat mobil keluarga gimana buat harian, ini sebenarnya cocok banget buat harian juga sih. Kalian tuh harus banget cobain mobilnya. Saya lagi mau ngerasain sensasi berkendaranya. Ini pas di jalan rusak itu kayak lebih stabil gitu loh guys. Dan ini jalan berbatu. Nah, ini jalan-jalan rusaknya nih, jalan-jalan berbatu. Oke, cukup nyaman. Nggak kelihatan kayak naik SUV memang sih. Nih, posisi duduknya juga cukup nyaman. Pilarannya memang ya gede ya, wajar sih, namanya mobil low SUV memang kayak gitu. Dan pada saat belok, oke, speed bump, dia tuh ada kerasnya, ada empuknya juga kayak gitu loh. Hampir sama dengan R3 juga sih gitu loh. Dan pada saat berbelok cukup oke. Asik sih, mobilnya masih asik. Pantesan ya banyak banget yang beli XL7. Nah kalau di Baleno ini posisi duduknya tuh lebih ke bawah, karena ini masuknya kan hatchback atau city car gitu kan. Ini posisi duduknya tuh ini ala sedan banget. Jadi kalau XL7 tuh lebih ke atas banget, ini lebih ke bawah. Jujur ya, karena ini mungkin karena nggak ada motor nggak ada teknologi hybridnya, lebih responsif saya bisa bilang si XL7 sih. Berarti memang sengaruh itu ya untuk si motor listriknya gitu loh. Berasa kok, berasa banget. Jadi ini lebih empuk sedikit pastinya. Nah ini masuk overdrive. Oke, ini lebih ada jedanya. Jadi si XL7 saya bisa bilang itu lebih responsif dibanding ini nih. Dan kita bakal tes untuk speed bumpnya di sini, speed trap ya tepatnya. Oke, lebih empuk ini kalau memang dibanding sama XL7. XL7 wajar karena itu dia konsepnya kan memang mobil SUV sih. Tapi kalian bisa lihat sendiri kan, ini posisinya udah pas. Kalau misalnya kalian kurang tinggi bisa dinaikin dari sini nih, ada adjusternya. Jadi kalian bisa ngelihat di situ ada kilometer, terus ada posisi gigi, ada jam digital juga sih. Tapi kalau misalkan dibandingin sama Agya ya jelas lebih ini enak, ini lebih nggak getar. Agya tuh terlalu getar banget, apalagi kemarin gue udah cobain. Apalagi ini mesinnya berapa? 1500 cc, mesin yang sama dipakai sama XL7 dan R3. Jadi gitu guys, kenapa gue compare? Karena keduanya nih top tier ya. Jadi mobil paling laris di Suzuki saat ini, XL7 sama si Baleno. Meskipun beda harga sekitar 26 jutaan, saya juga baru ngeh. Tadinya tuh saya pikir
Orang dulu pas aku masih kerja Toyota, orang suka banget compare antara Toyota Yaris tuh sama Baleno. Baleno apa sih Baleno? Dulu Baleno kan bentuknya sedan, sekarang berubah jadi hatchback kayak gini. Memang jadi pesaing dari si Yaris, dan memang ternyata di bulan Juli penjualannya luar biasa gitu loh. Apa yang bikin mobil itu laris manis? Kurang lebihnya adalah pertama, dia kayaknya satu-satunya mobil yang hatchback sudah dikasih around view monitor, sudah dikasih autochromic mirror. Penting loh, jadi kalau suka didim dari belakang tuh nggak kaget gitu loh. Head unitnya udah bisa cukup Android Auto Apple CarPlay tanpa kabel, ya kan, dan punya fungsi yang smart kayak buka pintu sesuai yang dibuka gitu loh. Dan apalagi mesin dipakai sama dengan si XL7, mesinnya 1500 cc, tentunya kan bertenaga banget. Nah kalau XL7 menurut saya yang bikin rame pertama tuh karena desainnya dulu. Orang tuh suka sama desainnya dulu, ini ganteng ya kan, meskipun ini berbagi platform dari R3 ya, tapi ya cukup oke. Perlampuan sudah LED juga, terus ternyata pas duduk di baris pertama, kedua, ketiga juga cukup oke. Dan beberapa tadi saya juga sudah muter ya, cukup nyaman sih. Tenaganya gue penasaran banget, pengen suatu saat nyobain ini, mungkin pulang kampung dan segala macam. Tapi kalau perjalanan agak jauh sih udah cukup oke. Jadi pertama, orang Indonesia tuh cari mobil pertama desainnya dulu, suka apa enggak, lega apa enggak, baru yang ketiga tuh kayak fitur-fitur baru dipertimbangkan. Selain daripada itu, tentunya balik lagi adalah ujungnya adalah harga. Harganya dirasa mobil ini kan yang saya sebutin tadi kan belum pada dipotong diskonnya. Nanti teman-teman kalau misalkan Bapak Ibu semua mau nanya-nanya harga atau mau test drive, langsung kontak Mas Apri, nomor handphone saya taruh di deskripsi, di layar, kalau nggak di pin komen ya. Next, pengen dibuatin video apa? Tinggal komen aja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton channel YouTube Teguhku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki berkah. Semoga bisa kebeli mobil kalian, merek apapun itu. Dan yang paling penting, datang lihat unit dan test drive.